Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang administrasi sarana dan prasarana. Anggota kelompok 6 ada Muhammad Alif Ananda, Diah Ayu Kusumawati, Evi Khoirunisa, Nani Purba. Pokok-pokok pembahasan kita kali ini, yang pertama, pengertian administrasi sarana dan prasarana. Yang kedua, tujuan administrasi sarana dan prasarana. Yang ketiga, contoh sarana dan prasarana. Yang keempat, proses administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang kelima, peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian administrasi sarana dan prasarana. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antar dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Pengertian sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Pengertian prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, tetapi dapat dimanfaatkan untuk proses belajar. Sedangkan pengertian administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa setiap pakai dalam proses belajar mengajar, sehingga proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien, guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada proses pendidikan. Adapun tujuan dari administrasi sarana dan prasarana itu adalah 1. Mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabotan belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam proses pembelajaran. 4. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Pembahasan ketiga yaitu contoh sarana dan prasarana pendidikan. Contoh sarana pendidikan antara lain ada buku, proyektor, komputer, meja dan kursi, serta alat peraga. Sedangkan contoh prasarana pendidikan antara lain ada gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, lapangan, dan laboratorium. Proses administrasi sarana dan prasarana pendidikan yaitu perencanaan pengadaan barang, penyimpanan, inventarisasi, penyaluran, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, dan penyikiran, pengendalian. Proses administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Pertama, perencanaan pengadaan barang adalah suatu kegiatan administrasi yang baik dan tidak gegabah. Harus diawali dengan suatu perencanaan yang matang dan baik dilaksanakan demi menghindari kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Perencanaan yang baik berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingannya. Yang kedua, pengadaan barang. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, atau jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Yang ketiga, penyimpanan. Penyimpanan yaitu menampung atau mewadahi hasil pengadaan barang-barang
demi keamanannya, baik yang belum maupun yang didistribusikan. Kegiatan penyimpanan meliputi menerima barang, menyimpan barang, dan mendistribusikan barang sesuai Undang-Undang Pembendaharaan Indonesia Pasal 55 dan 57. Proses administrasi sarana dan prasarana pendidikan. 4. Inventarisasi. Inventarisasi berasal dari kata inventaris atau dalam artinya inventarium yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Jadi, inventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. 5. Penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi atau pemegang yang lain. Kegiatan penyaluran barang yang baik meliputi penyusunan alokasi, pengiriman barang untuk pusat-pusat penyaluran, dan penyerahan barang. 6. Pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut selalu dalam kondisi yang baik dan siap pakai. Kegiatan pemeliharaan ini sangatlah penting agar barang-barang yang dipakai dapat terawat dengan baik. Ketujuh, rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dari kerusakan dengan tambal sulam atau penggantian suku cadangnya, agar barang tersebut dapat dipergunakan lagi sehingga mempunyai daya pakai yang lebih lama. Barang-barang yang ada meskipun sudah dilakukan pemeliharaan dengan baik secara berkala, namun tidak luput dari kerusakan. Kerusakan bisa terjadi akibat gesekan, benturan, lapuk karena karatan, dan sebagainya. Untuk itulah perlu adanya rehabilitasi. Kedelapan, penghapusan dan penyingkiran. Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila biaya rehabilitasi barang terlalu besar, sedangkan daya pakainya terlalu singkat, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan dikeluarkan dari daftar inventaris. Yang kesembilan, itu pengendalian. Seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan masing-masing tidak dapat lepas dari mentoring setiap saat oleh pimpinan organisasi, serta senantiasa diperlihatkan kerjasamanya satu dengan yang lainnya. Seluruh kegiatan pengelolaan harus selalu berjalan kompak, serempak, dan terpadu. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan prasarana sarana. Sebagai pelaksanaan tugas pendidikan, guru juga mempunyai andil dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Dalam hal ini, guru lebih banyak berhubungan dengan sarana pengajar, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran lainnya, dibandingkan dengan keterlibatan dengan prasarana pendidikan yang tidak langsung berhubungan. Sekian video dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Dan terima kasih telah menonton video kami. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.